Ada cewek, sini tunjukin lagi. Ada cewek. Menakut-nakutin gua. Mulai ada bau-bau gak enak di sini. Kayak ada bau-bau busuk. Gua nggak tahu tuh ada arahnya dari mana. Yang Alif, Ria, peserta ke-6 berada di lokasi uji nyali. 4 peserta menyerah, peserta kelima kita berhasil. Saat ini kalau kita perhatikan bahwa peserta kita saat ini apa ya, bisa dikatakan menantang, ya. Dia seperti menantang makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi uji nyali. Apakah ini adalah sebuah sikap yang tepat atau bagaimana? Mungkin Kang Harif bisa menjawab. Ya, kalau penyikapan ya tergantung juga ya. Artinya kalau untuk sekedar informasi, ya tunjukkan kamu kan gitu ya. Artinya sebetulnya kita bisa melihat pandangannya dari sudut pandang yang mana dulu. Kalau kita melihat dari sisi dia bahwa mungkin harapan dia akan lebih jelas munculnya, lalu penonton juga yang di rumah bisa melihat, itu kan akan lebih baik ya. Tapi kalau kita dengarkan intonasinya seperti, mungkin bisa dikatakan seperti orang mengajak berantem gitu ya. Istilah kata mungkin seperti itu gitu. Tunjukin sini ya, seperti itu, nada-nada seperti itu. Atau itu lebih menunjukkan sebuah nada, ayo sini mari. Iya, kalau dengan pandangan sudut pandangnya seperti tadi, ya mungkin bisa jadi artinya ada satu penantangan atau menantang ya. Artinya sehingga dia tidak menunjukkan bahwa diri dia berani. Padahal kemarin kita sempat bahas bahwa salah satu sikap yang tepat adalah menjaga kesopanan. Iya, betul. Memang kalau konteks lain ya, ketika kita masuk ke ruangan apapun, ruangan manapun, dimanapun, meskipun nggak ada orang, ya pada tata keramanya begitu. Nah, Ria sendiri bagaimana dengan apa yang Ria lihat saat ini? Apakah memang lokasi masih seperti tadi atau keberadaan makhluk astral baru sudah kembali hadir di lokasi uji nyali? Sebenarnya kembali hadir di saat tadi saya lihat dia ketok-ketok ketok-ketok gitu. Dia sempat lihat sosok perempuan dan sosok perempuan ini sepertinya mengajak teman-temannya gitu loh. Karena kan nada bicaranya seperti menantang ya. Mungkin kita akan tunggu lagi nih sesaat lagi entah apa yang akan dilihat lagi, karena sosok-sosok yang lain merasa terusik seperti manusia aja. Kalau misalkan kita ditantang kan pasti merasa terusik. Semakin terusik dengan keberadaan peserta kita di lokasi uji nyali, terutama dengan intonasi. Kita berbicara mengenai intonasi, gaya bicara dia pada makhluk-makhluk astral di lokasi uji nyali pada malam ini. Nah, tapi bagaimanapun juga, Arif, mungkin sebelum kita kembali melanjutkan menyaksikan peserta kita melakukan uji nyali, ada beberapa tahapan sebenarnya bisa dijelaskan. Apakah bagaimana caranya kita merasakan keberadaan dari makhluk astral di sekitar kita? Ya, keberadaan itu kan dimunculkan ketika adanya kesendirian. Ketika kita menyendiri di tempat yang mungkin tidak sepantasnya kita di tempat itu, lalu mulailah merasa ada rasa bulu kuduk misalkan merinding, ya itu udah menandakan bahwa disitulah bahwa ada makhluk lain. Fase-fasenya bulu kuduk merinding kemudian itu bisa berbagai macam ya. Bisa melakukan rasa, bisa juga dari rasa ada penciuman, misalkan ada pendengaran, ada suara, ada bau, atau mungkin ada wangi, gitu ya, macam-macam. Nah, ketika sampai ke tingkat mungkin dia bisa melihat, tapi itu sesekali ya. Ketika seseorang melihat, ya mungkin disitulah bahwa dalam diri dia meyakini bahwa makhluk itu memang ada. Baik. Jadi memang ada beberapa tahapan, bukan sekedar hanya langsung bisa melihat, tapi memang ada fase-fase yang biasanya nggak sampai sejauh mengetahui ya. Kalau mengetahui itu beda. Kita berbicara mengenai hal yang berbeda apabila mengetahui. Baik. Dan Ria mungkin bisa dijelaskan juga kalau misalkan kita perhatikan bahwa peserta-peserta sebelumnya begitu merasa terancam dengan keberadaan sosok perempuan yang ada di bagian depan. Saat ini apakah itu sosok yang Ria katakan dia mulai mengajak teman-temannya? Tadi ketika saya bertanya pada Ria. Pas tadi dia yang sosok perempuan yang muncul di belakang itu berbeda sosok, cuman sama-sama sosok wanita yang biasa kita sebut Kunti ya. Jadi ini ada dua sosok yang berbeda. Kan karena memang di situ Kunti sangat banyak sekali, tapi yang di depan memang berbeda dengan yang di belakang gitu. Kita lanjutkan dulu. Dan kemungkinan mereka akan menampakkan diri akan lebih banyak gitu. Dengan kalau misalkan intonasinya semakin seperti itu. Kita akan kembali ke lokasi uji nyali untuk menyaksikan peserta ke-6 kita melakukan uji nyali pada malam ini.
Ini bener-bener udah pengen habis. Ayah belum ada interaksi. Belum ada yang gue bingung mau kemana lagi karena ini doang tempatnya. Tadi gue nggak dengar suara dari arah sini, cuma dari sini doang yang paling kental. Gue nggak tahu lagi. Di atas itu atapnya bolong, banyak pohon-pohon gede. Gue ngarep sih ada kuntilanak di atas, tapi belum gue lihat. Gue belum lihat. Ini lilin benar-benar udah pengen habis nih. Cahaya cuma dari lilin ini doang. Lilinnya ada di sini nih. Ada aktivitas apa-apaan di sini? Ada gangguan? Ada penampakan? Udah capek kalau saya tanya ya, pasal-pasal tadi. Udah nggak ada apa-apaan. Ayo dong, keluar dong. Nggak apa-apaan. Lilinnya udah pengen habis nih. Woi, keluar dong. Buat dari atas ini. Goyang sendiri. Nyambung lagi sih. Gue udah megang lilin, tapi belum nyambung sama ininya nih. Gue lagi usaha buat udah berdiri. Yuk, lilin udah banyak lagi. Gue belum melihat yang benar-benar bikin gue down. Belum ada. Kakek-kakek itu doang, itu juga cabut lagi dia. Udah nggak ada apa-apaan di sini. Masih belum ada. Malam Sabtu setannya pada cabut kali. Suara-suara nggak jelas. Gue nggak bisa mastiin itu suara apaan. Kayak ada yang jalan. Dia semakin mendekat ke gue, semakin gue deketin lagi. Bener-bener deket lah.